Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog dan di studio sudah hadir bersama dengan saya Asmi Syahputra, pakar hukum pidana. Pak Asmi, terima kasih sudah hadir akhirnya. Sama-sama. Sampai di studio dan juga masih bersama Pak Edwin Partogi, kuasa hukum Saka Tatal. Oke, sebelum kita mulai berdiskusi, kita dengarkan dulu ada salah satu pernyataan dari penasihat Kapolri, ada Pak Arianto. Kalau saya konyol ya itu ya. Seharusnya? Negara kayak gini ini apa sih? Kenapa mesti lama-lama? Hakim tipikor aja bisa maksimal 3 bulan diputus kan itu kan. Kalau sekarang ini kan ini masalah yang penting banget ya. Ini tergantung semangat daripada Mahkamah Agung lah. Saya hanya gini ya. Selama ini kasus ini kan bertele-tele jadi ribet ini kan yang disalahin polisi kan. Gitu. Padahal saya mau protes ini. Ini salahnya bukan polisi aja nih, jaksa juga keliru, hakimnya juga keliru. Nah, sekarang ini kesalahan yang masa lalu itu marilah kita tebus ya dengan kinerja kita untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat gitulah. Gitu. Karena itu mau diputus sebulan, mau diputus 3 bulan, menurut saya kalau Mahkamah Agung itu bisa mengambil prioritas gitu ya. Ini kan gini, mestinya ya nggak sampai 3 bulan lah. Seharusnya apa sih yang dilihat 3 bulan ya? itu? Ya, gitu. Oke, sebelum kita bahas soal pernyataan Pak Arianto itu, apakah mungkin kan lebih cepat prosesnya? Saya ingin sedikit review dulu dengan Pak Asmi soal sidang 6 terpidana PK, 6 terpidana sejauh ini. Karena memang masih akan berjalan nanti, besok juga akan mulai lagi, Jumat lagi nanti ada. Tapi saya ingin mendengar dulu mungkin sedikit rangkuman dari Pak Asmi, pandangannya sejauh ini dengan saksi-saksi yang dihadirkan, kemudian juga PK Saka Tatal yang sedang berjalan saat ini, seberapa berpengaruhkah sidang PK 6 terpidana ini terhadap PK Saka Tatal? Ya, tentu sewaktu kita melihat keterangan saksi tersebut tampaknya saling bersesuaian, jadi mengkerucut gitu loh. Jadi apapun yang didorong, katakanlah dalam memori peninjauan kembali oleh penasihat hukum, ini bisa menjadi pertimbangan dominan tentunya. Karena semua katakanlah orang-orang yang hari ini memberikan keterangan saksi itu ada satu fakta yang pada waktu itu tidak muncul, gitu loh. Ada keadaan yang disertai mungkin alat bukti, keadaan fakta dan disertai alat bukti pada waktu penyidikan di awal itu tidak ada. Kenapa ini tidak ada? Berarti kan ada sesuatu. Apakah memang penyidikannya tidak sebenar-benarnya, unprofesional, atau memang ada kebohongan. Sehingga melalui katakanlah mekanisme PK inilah satu jalan juang yang dilakukan oleh para terpidana untuk menunjukkan bahwa ada kekeliruan yang dimulai dari pintu masuknya perkara dalam hal ini penyidikan, terus jaksa dalam P18 dan P19-nya mungkin tidak hanya menerima, padahal mereka harus memeriksa. Jadi KUHAP itu bilang, jaksa, kamu harus lakukan tidak hanya menerima berkas perkara dari kepolisian, tapi Anda memeriksa. Nah, ini yang harus dilakukan kalau P18 istilahnya nomenklaturnya, P19 apa petunjuknya. Sehingga kita mau bilang hari ini tuh seharusnya jaksa menunjukkan, ini loh P18 kami pada waktu itu, ini loh P19 kami pada waktu itu, sehingga kami menyatakan perkara ini P21. Itu yang seharusnya dilihat. Karena tampak dari sejak awal kan jelas pelanggaran hukum acara pidana, betul nggak? Olah TKP yang tidak profesional, gitu kan? Terus hanya merujuk pada berita acara tanpa mengunci pada alat bukti yang harusnya bisa apakah bersesuai dengan keterangan saksi, keterangan ahli, terus kan mungkin apakah ada petunjuk lain yang bisa digunakan yang bersesuaian, tapi tidak melalui BAP saja. Sementara dalam putusan ini kan kita lihat semua mengkerucut hanya pada berdasarkan BAP, pengakuan ini dan dianggap berbelit. Padahal katakanlah para terpidana ataupun pelaku pada waktu itu bukan berbelit, tapi mereka bingung karena kejadian itu tidak ada. Tapi sewaktu akhirnya mereka katakanlah berpikir sejenak atau menunjukkan wajahnya dalam sidang yang bingung, karena memang peristiwa itu tidak ada sebagaimana keterangan saksi yang hari ini diungkapkan dalam persidangan. Dalam kesimpulan artinya Anda mau sebutkan bahwa jaksa hanya mengulangi saja apa yang tertera dalam BAP saat itu? Oh iya, jadi jaksa hanya mengambil mentah dari ini yang saya bilang tadi kan harusnya memang saling cross check. Ya, ini juga adalah ada perubahan juga untuk KUHAP ke depan karena memang perkembangan kita saat ini. Karena memang selama ini
kita juga bilang jaksa tadi hanya lihat berkas. Tapi dia dalam perkara-perkara yang harusnya sulit, misalnya perkara-perkara berat, pembunuhan, pemerkosaan, atau perkara-perkara yang punya karakteristik berat, seharusnya jaksa masuk dari awal. Ini juga adalah menjadi catatan penting kita di KUHP mendatang. Jadi kan karena dari tahun 81 sudah lama sekali juga KUHP tersebut, hampir 43 tahun. Jadi memang hari ini perkembangan masyarakat. Jadi jaksa sebagai orang yang katakan dominus litis, ya, orang yang punya kewenangan ini bisa maju perkaranya atau tidak, dia masuk sejak awal. Jadi bukan hanya nerima berkas saja, tapi melihat detail perkara dan fakta ini. Ini mungkin catatan. Anda meyakini bahwa Mahkamah Agung sedang menaruh perhatian terhadap PK 6 terpidana ini karena PK Saka Tatal sedang on the way? Oh tentu, pasti Mahkamah Agung punya prioritas terhadap bagaimana mungkin putusan tingkat pertama, putusan banding, dan putusan kasasi, gitu loh. Kok bisa terkecoh ini, gitu loh. Ini kan seolah-olah badan peradilan yang memang mau dituju sebagai satu pilar kekuasaan kehakiman, ingin menegakkan hukum dan keadilan, kok bisa terkecoh. Lagi-lagi kita bilang, ya terkecohnya hakim bisa memang hilaf, bisa memang lupa, karena ya itu tadi bumbu dapur yang dikirim teman-teman penyidik itu kan itu. Mau tidak mau ya harus, ya ini yang memang harus dilakukan. Bumbu dapurnya memang dikirim rendang, ya gimana cara yang mau dirubah lagi jadi capcay gitu loh. Ini yang memang ada yang kurang, yang hari ini seharusnya Mahkamah Agung harus koreksi ini gitu loh. Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan. Karena ini menyangkut kemanusiaan, menyangkut menghukum orang yang tidak bersalah. Karena memang harus katakan orang itu kan dipidana karena dia melakukan perbuatan itu. Kalau dia tidak melakukan kok bisa dihukum? Kan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Oke, Pak Asmi, waktunya Anda mengomentari pernyataan dari Pak Arianto. Seharusnya bisa lebih cepat. Kenapa kemudian berbelit-belit berlama-lama? Anda setuju atau memangkah ada aturannya soal berapa lama sebetulnya waktu yang diperlukan Mahkamah Agung untuk mereview satu kasus? KUHP sendiri tidak mengatur batasan itu karena memang mekanismenya adalah pengadilan asal di mana itu akan memberikan, setelah memeriksa semuanya, akan memberikan berita acara pendapat dan mengirimkan berkas itu ke Mahkamah Agung. Dan dalam kasus ini kan beririsan, ada PK Saka Tatal dan ada beberapa 6 teman lainnya yang lain. Ya, bisa jadi Mahkamah Agung akan melihat adakah pengkerucutan yang sama gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan seketika. Mungkin ya biar ini titik teropong pertimbangan hakim betul-betul detail dengan menguji dan mengunci apakah berkas perkara ini sesuai, berkas perkara ini bersesuaian dan segala macam, karena memori memori PK dan kontra katakanlah jawaban dari jaksa juga akan dilihat secara utuh. Ya ini yang mungkin akan ditunggu oleh mungkin hakim Mahkamah Agung gitu loh. Karena perkara ini saling terkait dan berterkaitan gitu loh, tidak bisa dilepaskan satu-satu. Walaupun memang katakanlah hukum acara pidana menyatakan ada azas yang menyatakan peradilan harus cepat, sederhana, biar ada kepastian hukum. Tapi lagi-lagi mata rantai ini dari awal memang displit untuk mengunci para mereka. Displit perkara ini 3 karena sulitnya kesaksian dan pembuktian pada waktu itu. Jadi Saka Tatal mengunci mungkin perkara yang satunya, dan mungkin yang 6 perkara ini juga akan mengunci yang lain-lain kan. Ada perkara anak, terus satu lagi mungkin siapa ya, saya lupa namanya. Ada satu lagi. Sudirman. Ya, Sudirman. Ya. Ya, Sudirman, Saka, dan teman-teman yang hari ini sekarang. Itu kan Saka adalah perkara anak, ya kan, yang mungkin pada waktu itu tidak mungkin bisa ancaman berat karena setengah dari ancaman hukuman dewasa. Mungkin ada kompromi yang disampaikan, yang penting ada pengakuan karena kita sudah tahu dari awal ada penyiksaan. Padahal Kitab Undang Hukum Acara Pidana sejak tahun 81 menyatakan polisi tidak boleh melakukan ancaman kekerasan dalam bentuk apapun. Berita acara pemeriksaan yang dihasilkan dari kekerasan, ancaman dan segala macam seharusnya tidak sah. Kalau BAP-nya tidak sah atau batal, maka dakwaan juga harus digugur gitu loh. Dakwaan yang dibentuk berdasarkan hasil kekerasan. Ini juga kekerasan ditambah lagi. Dia sejak awal ancamannya tinggi, tidak ada pendampingan penasihat hukum. Kenapa? Gitu loh. Kalau memang tidak ada sesuatu, kenapa harus tidak diberikan ruang pembelaan tersebut? Kasih saja. Toh ini bakal dihukum, ini adalah pelakunya. Tapi tampaknya ada fakta yang memang sengaja digelapkan, fakta yang memang mau disembunyikan, ya akhirnya hari ini lobang yang dibuat oleh teman-teman penyidik pada waktu itu, ya sekarang menjadi pukulan balik. Katakanlah ini jadi lahar dingin, walaupun gunungnya sudah meletus, katakanlah sampai putusan kasasi,
ya ternyata hari ini ada pengujian-pengujian. Ini yang menurut kita catatan raport buruk lagi-lagi buat penegakan hukum dan menjadi evaluasi buat teman-teman di Pak Asmi, dengan logika yang Anda bangun